Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kasus hipertermi. Dimulai dari pathway. Penyebab dari hipertermi yang pertama itu tekstomia, kemudian tubuh bereaksi terhadap pirogen, kemudian bakteri fagositosis. Dari fagositosis, sel mencerna hasil pemecahan bakteri, kemudian zat pirogen leukosit sampai ke hipotalamus. Kemudian temperatur naik. Setelah terjadi temperatur naik, kulit kemerahan, kemudian hangat pada sentuhan tubuh, dan dan terjadi masalah hipertermi. Selanjutnya infeksi, kemudian ke infeksi kuman, bakteri gram negatif, saluran empedu dan saluran gastrointestinum, disfungsi dan kerusakan endotel dan disfungsi organ multipel. Kemudian ke sepsis, dari sepsis kemudian terganggunya sistem pencernaan. Dari terganggunya sistem pencernaan tersebut, nutrisi makan menurun, dan terjadi ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya itu ke infeksi bakteri, virus, dan parasit. Setelah terjadi infeksi virus dan parasit, itu reaksi inflamasi, terjadi proses demam, kemudian ke hipertermi. Dari hipertermi itu terjadi kemudian demam. Dari demam tersebut keringat meningkat dan gangguan pemenuhan cairan, dan masalah perawatannya itu kekurangan volume cairan. Kemudian identitas pasien, nama pasien itu Tuan A, dan usianya itu 30 tahun, jenis kelamin laki-laki. Riwayat kesehatan, keluhan umum saat masuk rumah sakit. Yang pertama itu panas sejak 3 hari yang lalu. Kemudian keluhan utama saat pengkajian, pasien mengatakan panas tinggi, dan klien tampak lemas, nafsu makan menurun. Dari riwayat keluarga, klien mengatakan tidak ada penyakit keturunan. Catatan tangan kasus ini dimulai pasien saat dirawat di ruang rawat sampai pengambilan kasus kelelahan, yaitu Tuan A masuk rumah sakit pada tanggal 15 bulan 10 2020 dengan keluhan suhu tubuh meningkat, sejak 3 hari yang lalu, nafsu makan menurun, dan tampak lemas. Untuk peningkatan kesehatan, pengetahuan tentang penyakit, klien mengatakan memahami akan keadaan sekarang, dan klien mengkhawatirkan keadaannya sekarang dan meminta keluarga untuk membawa ke rumah sakit. Dan terjadi masalah hipertermi. Kemudian kebutuhan cairan dan nutrisi, BB pasien sebelum masuk rumah sakit 70 kilo, dan sebelum masuk rumah sakit 70 kilo, BB sesudah sakit 60 kilo. Pola makan pasien itu 3 hari sekali. Pola makan yang dihabiskan 1/4 porsi yang disediakan. Pola minum 6 gelas per hari. Jenis minumnya itu air putih, air teh, dan susu. Intake makanan 1/4
per porsi. Intake cairan 200 mili. Masalah keperawatan terjadi masalah keperawatan, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, terus kekurangan volume cairan. Selanjutnya itu analisa data penunjang DS. Klien mengatakan panas sejak 3 hari yang lalu. DO nya itu tanda tekanan darah 100/70 mmHg, nadinya itu 128 kali per menit, dan suhunya itu 39 derajat Celcius. Nafasnya itu 24 kali per menit. Untuk etiologinya, yang pertama itu toksemia, tubuh berinteraksi terhadap pirogen, kemudian bakteri difasitosis, kemudian hasil sel cerna pemecahan bakteri, kemudian zat pirogen leukosit sampai ke hipotalamus, kemudian temperatur tubuh meningkat, kemudian kulit kemerahan, selanjutnya hangat bersentuhan tubuh, dan terjadi masalah hipertermi. Dan yang kedua itu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Datanya itu DS. Klien mengatakan panas sejak 3 hari yang lalu. DO nya itu nafsu makan klien menurun. Dan etiologinya infeksi kuman, kemudian bakteri gram negatif, saluran empedu, saluran gastroduodenum, kemudian disfungsi dan kerusakan endopitel dan disfungsi organ mipitel. Kemudian sepsis, terganggunya sistem pencernaan, napas menurun, dan terjadi masalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dan yang ketiga itu datanya itu yang pertama DS. Klien mengatakan panas sejak 3 hari yang lalu. DO nya klien tampak lemas. Dari etiologinya itu infeksi bakteri, virus, dan parasit, resiko inflamasi, kemudian proses demam. Dari proses demam terjadi hipotermi, dari hipotermi terjadi demam, kemudian keringat meningkat, dan gangguan pemenuhan cairan. Masalah perawatannya kekurangan volume cairan. Kemudian prioritas masalah kesehatan, yang pertama itu hipertermi, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, kekurangan volume cairan. Dan diagnosa keperawatan yang saya ambil itu hipertermi berhubungan dengan sepsis, kemudian ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan makanan, dan yang ketiga itu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kelemahan. Kemudian diagnosa keperawatan atau intervensi NCP. Yang pertama, diagnosa keperawatan hipertermi berhubungan dengan sepsis. Data subjektifnya, klien mengatakan panas sejak 3 hari yang lalu. Data objektifnya tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 128 kali per menit, dan suhu 39,30 derajat Celcius, dan nafasnya 24 kali per menit. Untuk NOC-nya, labelnya saya mengambil termoregulasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan termoregulasi dapat teratasi dengan kriteria yang pertama, peningkatan suhu kulit, awalnya 2 dan targetnya 4. Dehidrasi awalnya 3, targetnya 4. Hipertermi awalnya 2, targetnya 4. Dan sakit kepala
awalnya 2, targetnya 4. Untuk intervensi yang saya ambil itu perawatan demam. Yang pertama itu pantau suhu dan tanda-tanda vital lainnya. Yang kedua, pantau warna kulit dan suhu. Kemudian tutup pasien dengan selimut untuk pakaian ringan tergantung pada fase demam. Memberikan selimut pada fase demam, menyediakan pakaian atau linen tempat tidur ringan untuk demam di fase bergejala flus. Dan yang keempat, dorong konsumsi cairan. Dan yang kelima itu tingkatkan sirkulasi udara. Untuk diagnosa yang kedua, saya mengambil ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kurang asupan makanan. Label dari NOC, labelnya status nutrisi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan status nutrisi dapat teratasi dengan kriteria indikator. Yang pertama, asupan gizi. Yang kedua, asupan makanan. Yang ketiga, asupan cairan. Dan yang keempat, energi. Yang kelima, rasio berat badan dan tinggi badan. Untuk label atau untuk intervensinya, labelnya saya mengambil manajemen nutrisi. Yang pertama itu tentukan status gizi pasien dan kemampuan pasien untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua itu identifikasi adanya alergi atau intoleransi makanan yang dimiliki pasien. Dan yang ketiga, tentukan apa yang menjadi preferensi makanan bagi pasien. Yang keempat, tentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pasien. Dan yang kelima itu berikan pilihan makanan sambil menawarkan bimbingan terhadap pilihan makanan yang lebih sehat jika diperlukan. Dan yang ketiga itu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kelemahan. DS-nya itu klien mengatakan panas sejak 3 hari yang lalu, dan DO-nya itu klien tampak lemas. Dari NOC-nya saya mengambil dehidrasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, klien menunjukkan perbaikan. Diharapkan klien menunjukkan perbaikan volume cairan. Yang pertama itu haus, awalnya 2, targetnya 4. Penurunan tekanan darah, awalnya 2, targetnya 4. Yang ketiga itu nadi cepat dan lemah, awalnya 2, targetnya 4. Yang keempat, bola mata cekung dan lunak, awalnya 2, targetnya 4. Dan yang kelima itu peningkatan suhu tubuh, awalnya 2, targetnya 4. Untuk intervensinya saya mengambil manajemen cairan. Yang pertama itu timbang berat badan setiap hari dan monitor status pasien. Yang kedua itu monitor tanda-tanda vital. Kemudian yang ketiga itu monitor status gizi. Yang keempat, monitor makanan cairan yang dikonsumsi dan hitung asupan kalori harian. Yang kelima itu berikan cairan IV seperti yang ditentukan. Selanjutnya itu implementasi dan evaluasi. Diagnosa hipertermi berhubungan dengan aktivitas berlebihan. DS-nya klien mengatakan panas sejak 3 hari yang lalu. Data objektifnya 100/70 mmHg, nadi 128 kali per menit, dan suhu 39,30 derajat Celcius, RL 24 kali per menit. Hari, tanggal dan jam yaitu tanggal 16 Oktober
2020 jam 11. Untuk implementasinya, pantau suhu dan tanda-tanda vital lainnya. Yang kedua, pantau warna kulit dan suhu. Yang ketiga itu tutup pasien dengan selimut atau pakaian ringan tergantung pada fase demam, yaitu memberikan selimut pada fase demam, menyediakan pakaian atau linen tempat tidur ringan untuk demam dan fase bergejolak atau flus. Yang keempat itu dorong konsumsi cairan. Yang kelima itu tingkatkan sirkulasi udara. Untuk evaluasinya pada hari dan tanggal dan jam, tanggal 16 Oktober 2020 jam 2. Evaluasi ya, swab. S-nya itu klien mengatakan panasnya sudah terasa berkurang, dan O-nya itu tekanan darah 120/80, nadinya 100 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit. Asesmen atau A-nya itu masalah sebagian teratasi, dan planningnya itu adalah lanjut intervensi 1-5. Untuk yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kurang asupan makanan. Tanggalnya itu tanggal 16 Oktober 2020 jam 11. Yang untuk implementasinya, tentukan status gizi pasien dengan kemampuan pasien untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua, identifikasi adanya alergi atau intoleransi makanan yang dimiliki pasien. Tentukan apa yang terjadi, preferensi makanan bagi pasien. Yang keempat itu tentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan gizi. Dan yang terakhir itu berikan pilihan makanan sambil menawarkan bimbingan terhadap pilihan makanan yang sehat jika diperlukan. Untuk evaluasinya pada tanggal 16 Oktober 2020 dan jam 2.15. Subjektifnya, klien mengatakan nafsu makan bertambah. Objektifnya, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 100 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, dan RR 20 kali per menit. Masalah ya, asesmen masalah sebagian teratasi. Planningnya lanjut intervensi, anjurkan makan sedikit tapi sering. Dan yang ketiga itu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kelemahan. Data subjektifnya, klien mengatakan panas sejak 3 hari yang lalu. Data objektifnya, klien tampak lemas. Dan implementasinya pada tanggal 16 Oktober 2020 jam 11:30. Implementasinya itu, yang pertama, timbang berat badan setiap hari dan monitor status pasien. Yang kedua, monitor tanda-tanda vital. Yang ketiga, monitor status gizi. Dan yang keempat itu monitor makanan atau cairan yang dikonsumsi dan hitung asupan kalori harian. Dan yang kelima itu
berikan cairan IV seperti yang ditentukan. Dan evaluasinya pada tanggal 16 Oktober 2020 jam 2.30. Untuk evaluasinya, subjektifnya itu klien mengatakan masih merasa lemas. Objektifnya tekanan darah 120 per 80 mmHg, nadinya itu 100 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit. Untuk asesmennya, masalah belum teratasi. Planningnya itu lanjut intervensi 1-5. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.